Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya David Wahyu Krismunandar akan menyampaikan pembelajaran untuk kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, coba untuk anak-anak silahkan buka halaman 32. Baiklah. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajarannya. Mari kita simak. Yang pertama yaitu setelah membaca teks keberagaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah wawancara, siswa mampu mengomunikasikan keberagaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Yang kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Setelah eksplorasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pakaian adat dari manakah ini? Coba kalian jawab. Ya, gambar tersebut adalah pakaian adat dari Provinsi Bali. Nah, apakah nama rumah adat Bali? Coba kalian jawab. Ya, nama rumah adat Bali yaitu Gapura Candi Bentar. Selanjutnya, apakah makanan khas Bali? Ya, makanan khas Bali yaitu ayam betutu, bendu, serombotan, dan lain-lain. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Silahkan dibaca halaman tadi itu ya. Nah, anak-anak sekalian berasal dari suku apa? Apakah suku Bali? Apakah suku Jawa? Atau suku Minang? Atau mungkin suku yang lainnya? Coba tanyakan kepada orang tuamu tentang suku-suku yang ada di lingkungan sekitarmu atau lingkungan di mana kalian tinggal ya. Nah, coba dibaca dulu. Mari kita sama-sama baca ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Di mana kita dapat temui keragaman suku dan budaya? Ayo di mana? Di mana kita dapat temui keragaman suku dan budaya. Nah, di pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan, terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah
Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Selanjutnya, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan, jadi seperti dipukul ya, seperti dipukul. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahunnya. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, di sini ada berapa paragraf kah dalam wacana tersebut? Coba kalian jawab berapa? Nah, di wacana tersebut terdapat 5 paragraf. Yang pertama yaitu dimulai dari kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, itu paragraf pertama. Selanjutnya kita ke paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua itu dimulai di kalimat di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, itu adalah paragraf yang kedua. Selanjutnya yaitu paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga itu kalimatnya yang pertama kali berbunyi yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, itu di paragraf ketiga. Sementara itu paragraf keempat itu kalimat pertamanya yaitu rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Sementara paragraf yang kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Nah, itu adalah beberapa paragraf dalam wacana tersebut. Yaitu terdapat 5 paragraf ya. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu paragraf? Coba siapa yang tahu? Dijawab ya. Oke, baiklah kita langsung saja. Apa itu paragraf? Paragraf atau alenia adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Nah, coba kalian lihat di paragraf 1 sampai 5 itu, pasti di kalimat pertamanya atau baris pertamanya itu menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Ya, di kalimat pertama dalam satu barisan itu pasti menjorok ke dalam. Nah, itu yang disebut dengan paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, seperti wacana tersebut ada 5 paragraf ya. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, selanjutnya apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Coba siapa yang tahu? Boleh dijawab, silahkan. Ya, seperti itu ya. Ya, tepat sekali. Jadi, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Tepat sekali ya. Nah, selanjutnya gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Tambahan uraian atau
informasi itu disebut gagasan pendukung. Nah, di manakah letak gagasan pokok? Ayo, siapa lagi yang ingin menjawabnya? Ya, tepat sekali ya. Ya, seperti itu. Jadi, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Tepat sekali. Selanjutnya, cara menentukan gagasan pokok. Ya, langsung saja, yaitu dengan cara membaca paragraf dengan cermat. Nah, kita dapat menentukan gagasan pokok setelah membaca paragraf tersebut dengan cermat. Membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Kita harus cermat ya. Coba cermati paragraf 1 itu. Apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul. Jadi, di paragraf 1 itu membahas mengenai pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Selanjutnya, gagasan pokoknya. Coba tentukan gagasan pokok dan pendukung paragraf 2-5 dalam bentuk peta pikiran berikut. Nah, coba ya. Coba kalian tentukan ya. Oke. Selanjutnya, setelah kalian menentukannya, kita langsung saja, yaitu lakukan wawancara dengan teman sekelasmu lewat telepon, SMS atau WA, dan lengkapi tabel berikut. Berikut ini ada tabel ya. Yang pertama, kolom pertama itu ada nama siswa, yang kedua ada daerah asal, yang ketiga ada ciri khas daerah. Nah, kalian mewawancarai teman sekelas kalian, yaitu dengan cara lewat telepon, SMS atau WA. Nah, siapa nama teman kalian yang kalian wawancarai, kalian tulis di kolom nama siswa. Selanjutnya, daerahnya asalnya dari mana, dan selanjutnya tanyakan lagi ciri khas daerahnya. Oke. Ya, selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku budaya dan bangsa, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Selain kaya akan budaya dan tarian atau makanan khas daerah, Indonesia juga kaya dengan alat musiknya. Oke. Ya, coba kalian jawab, itu ada 3 alat musik, itu berasal dari mana saja. Yang pertama itu kecapi ya, yang kedua itu saluang mirip seruling, yang ketiga itu tifa seperti gendang. Coba kalian jawab. Ya, oke. Jadi kecapi tersebut berasal dari Jawa Barat, betul. Memainkannya dengan cara ya dipetik, tepat sekali. Selanjutnya, alat musik saluang itu berasal dari Sumatera Barat, betul. Dimainkan dengan cara ditiup, ya karena itu seperti seruling ya. Ya. Selanjutnya, ini tifa berasal dari Papua. Ya, dengan cara dipukul karena seperti gendang, betul. Selanjutnya, kalian
disuruh untuk menulis nama alat musik tradisional lain yang kalian ketahui. Jelaskan asal alat musik tersebut, cara memainkannya, serta cara terjadinya musik pada alat tersebut. Nah, coba kalian simak itu tabelnya. Ada 3 kolom lagi ya. Yang pertama itu alat musiknya, namanya apa, daerah asal alat musik itu daerahnya dari mana, dengan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya. Nah, kalian tulis juga cara memainkannya seperti apa dan cara menghasilkan bunyinya. Nah, alat musik apa yang kalian ketahui, kalian tulis di tabel berikut ini ya. Oke. Selanjutnya, setelah itu amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Lalu ambillah 5 benda yang kalian anggap sebagai sumber bunyi. Nah, kalian amati ya, apa saja benda yang ada di sekitar kalian, lalu ambillah 5 benda yang kalian anggap sebagai sumber bunyi. Nah, coba amati dulu. Pastikan ya bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Nah, jadi tidak boleh sama. Jadi itu berbeda cara, ada dibagi menjadi 5 ya. Ada yang dengan cara ditiup, lalu digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Nah, itu kalian cari masing-masing satu berdasarkan 5 kriteria tersebut. Nah, coba catatlah hasil pengamatan kalian pada tabel di bawah ini. Setelah itu kalian catat ya. Oke. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai apa itu bunyi. Siapa yang tahu? Iya, kurang tepat ya. Jadi seperti ini. Nah, sebenarnya segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Ya, benda yang bergetar itu awal dari bunyi. Seperti itu maksudnya. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, itulah apa itu bunyi. Jadi seperti yang dijelaskan barusan ya. Nah, selanjutnya apa sumber bunyi? Ya. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi kan seperti yang diketahui dari awal tadi, bunyi adalah segala macam bentuk bunyi dari benda yang bergetar. Nah, sumber bunyi jadi sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana bunyi merambat? Bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ruang hampa ya. Lalu, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu keragaman suku budaya dan alat musik Indonesia. Yang kedua, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, mengenai bunyi. Nah, dalam masa pandemi ini, kita diwajibkan untuk mengikuti prosedur dari kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 atau coronavirus ya. Jadi kalian semua anak-anak harus sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir agar tetap higienis ya. Setelah itu jangan lupa menggunakan masker jika ingin keluar rumah atau jika kalian sedang terkena penyakit flu, pilek gitu ya. Selanjutnya jangan lupa makan yang gizinya seimbang, perbanyaklah sayur dan buah. Lalu hati-hati melakukan kontak dengan hewan. Lalu rajinlah olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan makan daging yang tidak dimasak ya. Jadi sebelum makan daging tuh dimasak dulu ya. Lalu kalau batuk, pilek dan sesak napas segera ke puskesmas, jangan ditunda-tunda lagi.
Selanjutnya menjaga jarak 1 meter dengan orang lain ya. Tetap jaga jarak ya. Dan menghindari kerumunan. Baiklah, sekian pembelajaran dan materi yang kita bahas kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.